Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau kapanpun teman-teman membuka video ini. Kali ini kita akan membahas produksi audio visual. Produksi audiovisual ini menjadi bagian pertama dari dua seri produksi audiovisual, di mana yang pertama kita akan membahas format. Format itu apa? Kalau kita lihat dari etimologi, format itu terdiri dari bentuk, formulir, surat isian, kondisi. Itu adalah bagian-bagian yang secara etimologi berarti format. Form dapat berarti rupa yang dapat dibedakan secara fundamental menurut realitas, pengetahuan, dan seni. Rupa memiliki implikasi yang sudah lazim dikenal, tunduk pada norma-norma atau tatanan yang berlaku. Format adalah rupa yang sudah memiliki ukuran tertentu. Nah, logos itu apa? Logos itu berasal dari kata benda atau nomina, yang berasal dari kata kerja, lego, yang berarti berkata, berbicara, memanggil, menceritakan, termasuk di dalamnya pengertian mengajar, menasehati, memerintahkan, menunjuk dengan kata-kata, menyatakan maksud, memanggil nama seseorang, menyebut. Dalam perkembangannya, logos berarti ilmu. Ya, menurut perkembangan dalam perkembangannya kata logos itu berkembang sehingga menjadi ilmu, menjadi arti ilmu. Nah, apa yang disebut ilmu? Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang bersifat objektif, sistematis, metodik, universal, dan kebenarannya bersifat tentatif. Dalam hal ini, berlaku sejauh belum digugurkan oleh penemuan-penemuan lain. Nah, syarat mutlak dari keberadaan suatu ilmu itu apa? Yang pertama, objek materialnya. Objek material untuk formatologi berita, radio, atau televisi adalah program-program berita yang disiarkan secara langsung atau live maupun tunda atau recording oleh stasiun penyiaran radio atau televisi. Nah, yang kedua itu adalah objek formal. Jenis pendekatan yang dipakai untuk objek formal ini adalah untuk menjelaskan setiap fenomena yang terdapat dalam objek material yang bersangkutan. Nah, apa yang disebut dengan formatologi? Kalau kita lihat dari penjelasan sebelumnya, maka kita bisa simpulkan bahwa formatologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan rupa program, siaran radio, atau televisi melalui berbagai pendekatan secara ilmiah, filosofis, etis, estetis, kritis, teknologi, dan lainnya. Sehingga kalau kita lihat, kita mempelajari formatologi, mempelajari sesuatu yang kompleks. Jadi, memproduksi program acara itu tidak mudah. Banyak yang kita pelajari, banyak yang harus kita ketahui untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Nah, kalau kita simpulkan, ya, formatologi itu ilmu yang mempelajari bentuk dan rupa program televisi, program siaran berita radio, melalui berbagai pendekatan ilmiah, filosofis, etis, kritis, teknologi, dan lainnya. Nah, fungsi dari format ini apa? Fungsi dari format ini adalah sebagai kerangka acuan dalam perencanaan program dan programa, pelaksanaan produksi, pelaksanaan siaran, evaluasi program atau siaran. Yang kedua, sebagai kerangka acuan berpikir dan bersikap kritis terhadap tayangan program atau siaran radio dan televisi. Sebagai acuan penilaian kualitas produksi program atau siaran radio televisi.
Jadi formatologi ini menjadi satu hal yang penting karena dengan formatologi itu kita bisa membuat kerangka acuan. Kita bisa menilai pada saat perencanaan, pada saat pelaksanaan, kemudian pada saat pasca produksi kita bisa nilai. Di samping itu dengan formatologi akan membuat kita kritis terhadap sebuah tayangan program. Sehingga kita dari waktu ke waktu bisa menghasilkan sebuah program televisi yang semakin lama semakin baik. Nah, pentingnya itu apa formatologi siaran radio dan televisi? Siaran radio dan televisi merupakan bentuk seni pertunjukan, show performance art, sehingga harus memperhatikan tangga dramatik, ritme, estetis, dan prinsip-prinsip seni. Jadi ketika kita melihat sebuah program radio atau televisi, kita bukan sekedar melihat suatu tayangan yang asal jalan, asal tampil. Tidak. Jadi kita harus perhatikan tangga dramatik, meskipun itu bukan tayangan drama. Ritme, estetik, dan prinsip-prinsip seni. Meskipun itu sebuah tayangan berita, jurnalistik, ritme itu juga menjadi satu hal yang penting. Bagaimana kita menempatkan program jurnalistik, ya? Bagaimana kita menempatkan berita-berita yang lebih penting, kurang penting, dan tidak penting. Kita tempatkan sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Ritme itu menjadi satu hal yang penting. Estetik, meskipun itu merupakan sebuah tayangan jurnalistik, tetapi format tayangan, format program itu harus mengandung kaidah-kaidah estetik, ya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip seni. Siaran radio dan televisi bersifat sekilas, artinya hanya sekali tonton. Memang ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa ulang seiring dengan perkembangan zaman. Namun, kalau kita berbicara prinsip-prinsip siaran radio televisi itu memang sifat awalnya adalah sekilas. Sekilas dengar, sekilas pandang. Sehingga penyajiannya harus terstruktur dan memiliki komposisi yang menarik, yang mudah dipahami, dan menghibur. Program-program siaran radio dan televisi senantiasa mengandung verbalisme, announcing, sehingga membutuhkan pengaturan demi terciptanya keselarasan dan memudahkan khalayak untuk menangkap isi program. Siaran radio merupakan imaji suara, sound image, sedangkan siaran televisi merupakan citra bergerak, audiovisual moving image. Dan keduanya menuntut kepengemasan program siaran yang harus variatif agar khalayak tertarik. Tidak mungkin kita membuat program acara asal membuat program, syuting asal syuting, tidak memperhatikan komposisi, angle, dan sebagainya. Kemudian pada saat kita mengedit, tidak memperhatikan urut-urutan, ya, kita tidak memperhatikan strukturnya, tidak memperhatikan ritmenya, sehingga asal tayang. Itu tidak mungkin. Siaran televisi semua by design, sehingga menghasilkan program yang variatif, menarik, dan menghibur, serta sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, baik kaidah seni, estetika, kemudian etika, dan kaidah-kaidah lainnya seperti misalnya tata krama, etika, kemudian mungkin perundang-undangan, ya. Kita tidak mungkin membuat program yang melanggar undang-undang, ya. Perkembangan teknologi senantiasa berkembang, dan teknologi komunikasi melahirkan budaya remote control, sehingga memaksa produser program televisi dan radio itu harus kreatif, harus mampu menahan khalayak supaya tidak mengalihkan perhatiannya pada channel yang sedang ditonton. Kalau kita menyajikan sebuah program non-drama,
kemudian kita tidak mengelola program itu dengan baik, tidak mempersiapkan program baik, maka tidak mungkin khalayak itu mengalahkan program kita dan memilih program yang lain yang dianggap lebih menarik. Maka seorang produser dia harus berbicara, harus berusaha di dalam mengelola produksinya untuk menghasilkan karya yang terbaik. Dia harus mengelola tim, dia harus mengelola proses produksinya, kemudian dia harus mengelola pengemasannya sehingga tayangan betul-betul menjadi tayangan yang berkualitas dan mampu mengikat audiens untuk tidak pindah ke channel yang lain. Karakter sebuah stasiun penyiaran radio atau televisi sangat ditentukan oleh program-program yang ditayangkan. Satu stasiun televisi berita, ya, kemudian ada satu stasiun televisi berita yang lain. Kemudian belakangan muncul lagi stasiun televisi berita. Antara stasiun televisi berita 1, stasiun berita televisi 2, dan stasiun berita televisi 3 itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Nah, formatologi ini merupakan panduan bagi para penyelenggara siaran televisi untuk membentuk karakter dari stasiun-stasiun televisi tersebut. Meskipun stasiun televisi itu adalah stasiun berita. Ruang lingkup studi formatologi. Formatologi program membahas hal-ehwal program atau format acara dari berbagai pendekatan. Dalam studi formatologi program, pembahasan difokuskan pada berbagai ragam format acara, karakteristik masing-masing format berdasarkan sejumlah pendekatan. Formatologi siaran membahas hal-ehwal format siaran radio atau televisi. Studi tentang formatologi siaran difokuskan pada program format siaran, karakteristik masing-masing program siaran, metode penerapan, dan implikasi pragmatis, programatis dari penerapan format siaran. Nah, formatnya seperti apa? Pengertian umum format itu adalah bentuk penyajian acara. Format sangat berpengaruh terhadap proses penulisan. Nah, format siaran. Format siaran ini merupakan bentuk kepribadian dari suatu stasiun penyiaran sebagai cermin dari program siarannya. Memiliki target audiens khusus, dia segmented dan punya karakteristik. Nah, yang kedua adalah format acara. Format acara ini mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah format program dan format produksi. Nah, format program itu apa? Format program itu adalah rancang bangun penyajian sebuah acara siaran berdasarkan pendekatan isi materinya. Suatu materi hendak diangkat ke dalam suatu bentuk acara siaran, maka dia harus dirancang. Format produksi. Rancang bangun suatu acara siaran menurut pendekatan teknik penyajiannya. Menitik beratkan pada nuansa produksi bukan pada materi. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah program format radio itu dibuat. Di dalam merancang sebuah format program radio, maka dia harus memahami apa itu format dasar dan format kompleks. Format dasar di dalam format radio itu terdiri dari 3, yaitu adalah solo, duo, trio. Sedangkan format kompleks itu ada drama, feature, dokumenter, majalah. Untuk format dasar, solo. Format dasar solo itu terdiri dari uraian, adlib, reportase, spot, iklan, komentar. Kemudian kalau duo itu terdiri dari wawancara, dialog, diskusi. Kalau trio atau lebih kita terdiri dari forum, kuis. Nah, sedangkan untuk format kompleks itu terdiri dari drama, feature,
dokumenter, majalah. Memang untuk format kompleks itu hanya ada satu bagian. Program televisi. Ketika kita membuat program televisi, maka kita harus memahami di dalam program televisi terdapat informasi dan hiburan. Informasi terdiri dari hard news. Di dalamnya terdapat straight news, feature, infotainment, dan sebagainya. Kemudian selain hard news ada soft news. Di dalam soft news ada current news affair, kemudian ada magazine, ada talk show, ada dokumentari, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan program hiburan? Di dalam program hiburan terdapat musik. Selain musik terdapat drama. Di dalam drama terdapat sinetron, film, kartun. Kemudian selain itu terdapat juga program permainan. Di dalam permainan terdapat kuis, kemudian ketangkasan, ada juga reality show. Di dalam reality show terdapat hidden camera, competition show, relation show, kemudian ada fly on the wall, kemudian ada mystic. Kemudian selain permainan tadi ada juga pertunjukan. Di dalam pertunjukan ada sulap, tawa, tarian, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola begitu banyak ragam program? Maka kita pahami tadi yang kita bahas di awal, bahwa formatologi itu menjadi penting. Karena dengan format kita bisa memberi warna bagi stasiun penyiaran kita. Dari warna yang kita buat tadi, kita bentuk tadi, kita turunkan di dalam bentuk program-program. Jadi program-program itu memang memberi ciri khas bagi stasiun penyiaran kita. Jadi itu adalah hal-hal yang terkait dengan format penyiaran. Terima kasih.